Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang format sel, atau kita akan melakukan pengaturan sel pada aplikasi Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada materi pembelajaran kita kali ini, Faris akan menyampaikan materi informatika masih dalam bab bekerja dengan data. Materi kali ini adalah format sel atau melakukan pengaturan sel pada aplikasi Microsoft Excel. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini adalah 4.2, membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi dengan materi pembelajaran kita yaitu format sel. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu melakukan pengaturan atau pemformatan sel pada aplikasi Microsoft Excel. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar kalian akan mendapatkan notifikasi ketika Faris memberikan materi pembelajaran terbaru. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga materi pembelajaran pada channel ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian menyukai materi pembelajaran kita kali ini, berikan like dan berikan komentar pada video ini. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang format sel atau melakukan pengaturan sel pada aplikasi Microsoft Excel. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membuat data atau kita memiliki data daftar nilai peserta didik seperti yang tampil pada layar monitor. Bagi kalian yang belum menyimak atau mempelajari materi pertemuan minggu lalu, silakan dipelajari pada channel ini. Yang pertama, kita akan melakukan penggantian jenis huruf. Caranya adalah kita klik atau kita blok sel yang akan kita ganti jenis hurufnya. Kemudian kita klik home. Kemudian pada bagian font kita pilih font selection atau theme font. Di sini tersedia banyak sekali jenis huruf yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari data tersebut. Kalau data tersebut data resmi, gunakan jenis font yang resmi. Contoh, kita akan menggunakan font Arial. Jika kita ingin mengganti jenis font pada tabel di bawah ini, kita blok dulu dari mulai B169 sampai M177, kemudian klik home, kemudian pilih font selection atau theme font, kemudian kita pilih jenis huruf yang akan kita gunakan, kita pilih Arial. Maka semua data yang sudah kita blok tadi akan berubah jenis fontnya ke font Arial. Yang selanjutnya kita akan merubah ukuran huruf. Caranya kita blok sel yang akan kita ganti ukuran hurufnya. Pada data layar monitor ini ada dari mulai B166 sampai M177, kita blok, kemudian kita klik home, kemudian kita pilih di sini ada font size. Kita klik, kemudian kita pilih ukuran huruf sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kita pilih ukuran 12. Maka jenis hurufnya akan berubah ke ukuran 12. Kalau kita ingin perkecil, kita rubah ke 9, maka jenis hurufnya akan lebih kecil ke ukuran 9. Kita kembalikan ke ukuran 11. Itu tadi cara untuk mengganti jenis huruf dan ukuran huruf.
Bagaimana untuk mengatur ketebalan huruf? Kita akan mengganti ketebalan pada sel B166 dan B167 dan juga pada sel dari nama siswa sampai dengan M170. Kita blok, kemudian pada home, pada tab font kita pilih ada tulisan bold, ada italic dan ada underline. B atau bold untuk merubah huruf menjadi tebal. Untuk italic menjadi huruf miring dan untuk underline menjadi huruf bergaris bawah. Kita coba menjadi huruf tebal, kita klik bold atau B. Maka hurufnya akan berubah ke tebal. Kalau kita ingin memberikan garis bawah, kita klik yang underline atau U garis bawah, maka huruf akan berubah dengan garis bawah. Kalau kita ingin miringkan, berarti kita klik yang italic. Maka jika tampilannya seperti ini, berarti hurufnya bold, italic, dan underline. Kalau kita ingin bold saja, berarti italic dan underline-nya kita tekan kembali sehingga tidak aktif. Bisa dilihat di sini, kalau berwarna biru berarti aktif, jika berwarna putih berarti tidak aktif. Untuk yang selanjutnya kita akan merubah warna sel. Jika kita ingin merubah warna sel B170, kita klik ke B170, kemudian klik home, klik font. Di sini ada namanya fill color. Silakan diklik fill color, kemudian pilih warna yang kita butuhkan. Kita akan mengganti dengan warna hijau tua. Jika kita ingin merubah warnanya dari mulai B169 sampai dengan M170, maka kita blok, kemudian kita klik home, kita pilih fill color. Kita ganti dengan warna sesuai dengan kebutuhan kita. Yang selanjutnya kita akan mengganti warna huruf. Kita klik sel yang akan kita ganti warna hurufnya, kemudian klik home, kemudian pada tab font pilih tulisan font color atau ada simbol A dengan garis bawah warna merah. Kita klik, kemudian kita ganti sesuai dengan warna kebutuhan kita. Karena tadi warna selnya sudah warna gelap, maka sekarang untuk warna fontnya Pak Aris pilih yang warna terang agar kontras terlihat huruf atau tulisan pada sel tersebut. Jika ingin kita rubah dari B169 sampai M170, maka kita blok, kemudian kita klik home, kemudian pilih font color. Kita ganti dengan warna putih. Agar tampilan daftar nilai ini terlihat ada tabel atau border pada tabelnya, maka kita harus berikan border dari mulai B169 sampai M177. Kita blok dulu dari B169 sampai M177, kemudian klik home, pada tab font kita pilih border. Kita klik segitiga, maka akan ada pilihan bottom border untuk memberikan border pada bawah sel, top border untuk memberikan border pada atas sel, left berarti kiri dan right kanan. Untuk memberikan border kanan, kiri, atas, bawah, dan tengah, maka kita klik all border. Kita coba, kita akan memberikan border
pada sel B170 sampai M170. Kita pilih yang all border. Maka sel B170 sampai M170 akan diberikan border atau garis tepi pada sel tersebut. Jika kita ingin memberikan border pada B169 sampai M177, maka kita blok, kemudian kita klik home, kita pilih yang tab font, kemudian kita pilih border, kita pilih all border. Maka tabel kita sudah memiliki garis pada setiap tepi selnya. Pengaturan sel yang selanjutnya, kita akan mengatur posisi teks secara vertikal. Ada posisi atas, posisi tengah, sama posisi bawah. Sebelumnya kita blok dulu sel yang akan kita rubah. Kemudian kita klik home, kemudian pada tab alignment ada namanya top align, ada middle align, dan ada bottom align. Itu artinya kita akan meletakkan teks pada atas sel atau di tengah sel atau di bagian bawah sel. Kita pilih dulu yang di bagian atas, kita lihat perbedaannya. Maka isi data pada sel yang kita blok akan berubah di bagian atas sel. Kalau kita rubah ke bagian bawah, kita pilih bottom line. Maka tulisan akan berada di bagian bawah sel. Jika kita ingin taruh di tengah-tengah, kita pilih yang middle line. Tulisan akan berada di posisi tengah sel. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan perataan teks. Apakah teks berada di sebelah kiri, teks berada di tengah, atau teks berada di kanan. Kita blok terlebih dahulu sel yang akan kita rubah perataannya. Kemudian kita klik home. Kemudian pada bagian alignment ada pilihan align left, ada pilihan center, dan ada pilihan align right. Align left berarti kita akan meratakan teks di sebelah kiri. Untuk center berarti kita ratakan teks di tengah. Dan untuk align right berarti kita ratakan teks di sebelah kanan. Kita coba satu-satu. Jika kita pilih ke align left, perhatikan perubahannya, maka teks akan berada di sebelah kiri sel. Jika kita rubah ke align right, maka tulisan akan berada di sebelah kanan sel. Jika kita pilih center, maka tulisan akan berada di tengah-tengah. Pada kolom C171 sampai dengan K177, ini kita rubah agar angkanya berada di sebelah kanan. Berarti kita blok, kemudian kita klik home, kemudian kita pilih rata kanan atau align right. Maka pada sel C171 sampai K177, maka isi selnya akan berada di sebelah kanan. Kalau kita kembalikan lagi di tengah, berarti kita pilih yang center. Bagaimana kalau kita ingin merubah kemiringan teks? Maka kita blok terlebih dahulu sel yang akan kita rubah, kemudian klik home. Pada tab alignment ada pilihan namanya orientation. Ada tulisan AB, ada panah ke pojok kanan atas, seperti yang tampak pada layar monitor. Kita klik, kemudian ada pilihan beberapa posisi dari tulisan atau beberapa pilihan kemiringan dari tulisan kita. Ada yang miring dari kiri bawah ke kanan atas, ada yang dari kiri atas ke kanan bawah, ada yang dari atas ke bawah, dan lain sebagainya. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita coba yang
paling atas, yaitu angle counterclockwise. Maka tulisan pada sel yang kita blok akan berubah miring dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau kita ingin merubahnya kembali vertical text, berarti tulisan dari atas ke bawah, kita klik vertical text, maka tulisannya akan berubah dari atas ke bawah. Kalau ingin kita rubah lagi ke arah horizontal, kita klik lagi orientation. Karena di sini tidak ada pilihan untuk horizontal, pilih format cell alignment. Di sini ada format cell alignment, sama kita bisa geser sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita kembalikan ke horizontal, kita arahkan sudutnya menjadi 0 derajat dan kita klik OK. Pengaturan yang selanjutnya adalah namanya indent text, yaitu untuk melakukan pengaturan tulisan yang lebih panjang dari lebar sel. Contoh, pada sel I170 ada nilai rata-rata, kita bisa merubahnya agar tulisan rata-rata berada di bawah dan tulisan nilai berada di atas. Kita klik I177, kemudian kita klik home, kemudian pada alignment kita pilih wrap text, kita klik sehingga tulisan akan rata tengah proporsional sesuai dengan lebar dari sel. Jika ingin kita rubah tulisan jumlah nilai sampai dengan nilai terendah, berarti kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih wrap text. Maka tulisan akan diatur sesuai dengan lebar sel. Untuk selanjutnya kita akan menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Contoh, pada sel C169 ada tulisan nilai mapel. Seharusnya tulisan nilai mapel ini juga digunakan pada D169 sampai G169. Maka kita blok C169 sampai G169. Kemudian kita klik home. Kemudian pada alignment kita pilih merge and center. Kita klik, maka sel C169 sampai G169 akan digabungkan menjadi satu sel. Kalau sebelumnya ini ada sel sendiri-sendiri, maka untuk yang C169 sampai G169 menjadi satu sel tertulis nilai mapel. Kita coba untuk menggabungkan B169 sama B170. Kita blok, kemudian kita pilih merge and center. Demikian juga kita lakukan ke H169 sampai H170, merge and center. Demikian juga nilai rata-rata kita gabungkan selnya, nilai tertinggi gabungkan selnya, nilai terendah kita gabungkan selnya. Demikian juga predikat dan keterangan naik kelas. Sehingga tabel yang kita miliki akan lebih mudah terbaca dan tampilan akan lebih rapi. Pada tulisan daftar nilai dan semester ganjil, ini kita blok sepanjang dengan tabel sampai M166 agar tulisan daftar nilai nanti bisa kita atur menjadi satu sel, bisa di rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kita blok, kemudian kita klik merge and center. Demikian juga yang bawahnya kita blok, kita klik merge and center. Kalau kita berikan warna, kita blok, kemudian kita pilih fill color, kita berikan warna hijau. Kemudian untuk fontnya kita blok, kita pilih font color, kita pilih warna putih. Untuk yang warna bawah kita rubah menjadi warna hijau yang lebih gelap.
Untuk selanjutnya kita akan merubah lebar dari sel. Kita arahkan ke kolom. Contoh kita akan merubah lebar dari kolom G, maka kita arahkan ke kolom G. Kemudian ada panah ke kanan dan ke kiri. Kita klik, jangan dilepas dan digeser sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian juga untuk kolom F, kita klik kolom F, kemudian kita arahkan kursor ke samping kanan atau kiri kolom F, kemudian kita klik, jangan dilepas, digeser sesuai dengan lebar yang kita butuhkan. Jika kita ingin merubah beberapa kolom, maka kita blok, kita arahkan kursor ke bagian atas, atau kita contoh ini dari C sampai ke G, berarti kita klik C, jangan dilepas, geser sampai ke G, kemudian arahkan di tepi dari kolom sehingga akan muncul panah ke kanan dan ke kiri, diklik jangan dilepas dan digeser sesuai dengan lebar yang kita butuhkan. Karena tulisan matematika masih terlalu besar, maka tulisannya kita perkecil, kita ganti fontnya menjadi yang lebih kecil. Tadi 11, kita pilih angka 9. Bagaimana untuk mengatur tinggi dari sel atau tinggi dari baris sel? Kita arahkan ke baris sel, contoh ini pada baris 169, kemudian kita arahkan ke tepi dari baris sampai muncul panah ke atas dan ke bawah. Kita klik jangan dilepas, digeser sesuai dengan kebutuhan dari tinggi kolom, dari tinggi baris yang kita butuhkan. Contoh pada 170 kita klik sehingga muncul panah ke atas dan ke bawah. Jangan dilepas, geser sampai sesuai dengan tinggi baris yang kita butuhkan. Pada 171 sampai dengan 177 kita ingin merubah semuanya. Kita klik 171, jangan dilepas sampai 177, kemudian arahkan kursor ke bagian tepi dari baris sehingga muncul panah ke atas dan ke bawah, kemudian digeser sesuai dengan tinggi baris yang kita butuhkan. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak praktek mandiri tentang format sel. Pak Haris ingatkan, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Pak Haris memberikan materi pembelajaran yang terbaru. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga materi pembelajaran pada channel ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian menyukai materi pembelajaran kita hari ini, silakan berikan like dan komentarnya. Mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pembelajaran yang Pak Haris sampaikan bisa menjadi materi yang bermanfaat untuk kita semua. Pak Haris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.